Ramadan ini bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, maka akan sangat rugi siapa saja yang melewati Ramadan tanpa ia memanfaatkan waktu yang ada untuk memperluas jalan menuju surga. Jangankan kita beribadat mahdoh, baca Quran, ngaji, sholat, tidur saja kita beribadah. Tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Bukan berarti datang ke tempat kerja terus tidur. Loh kok tidur? Ibadah. Nah itu nggak tepat. Kerja tetap kerja, ngaso terus istirahat tidur, itu nilainya ibadah. Jangan kemudian dibalik, perbanyaklah tidur di bulan Ramadan karena ini adalah ibadah. Lah itu kebalik. Tidur ibadah itu ketika tidur, maka peluang untuk melakukan maksiat, peluang untuk melakukan dosa ditutup, hilang. Tidurnya orang ibadah karena ketika tertidur ia bernafas. Ketika tidur aliran darahnya mengalir. Dalam keadaan berpuasa, nafasnya menjadi tasbih, aliran darahnya menjadi tahmid, detak jantungnya menjadi takbir. Keseluruhan hidup kita menjadi ibadah. Rasulillah wa li karamati awliyatillah wa ala ma nawa salafun as-salih wa ala ma nawa muassisul Indonesia alladhina sabaquna bil iman wa ala ma nawa muassisu jamiyatil ahdatil ulama wa nakhussu ala ma nawa muassisu Baristama Group wa nakhussu muassisu CV Barista Jaya Jaya Indonesia wa ala man wal hadirin wal hadirat ala niyatil qubul wa husulil ma'mul. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qudwatina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyir rahmah wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi ya nabiyal ulumi wal hikmah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang kami hormati sahabat kami Mas Anas Mubarak, Direktur CV Barista Jaya, Baris Jaya, sekaligus juga founder Baristama Group. Yang kami hormati sahabat-sahabati, adik-adik, Mas Mbak semua, rahimakumullah. Semoga kita senantiasa dalam rahmah, lindungan, bimbingan Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, syukurillah. Pada kesempatan yang mulia ini kita diperkenankan bertemu. Mudah-mudahan pertemuan kita ini menjadi amal soleh yang makbulah indallah. Amin Allahumma amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah atas junjungan Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita harapkan syafaatnya, dan mudah-mudahan kita semua masuk dalam golongan orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi di yaumil qiyamah. Amin Allahumma amin. Alhamdulillah, hari ini kita masuk di hari kedua dari bulan Ramadan. Apa bisa nasi medot? Kerengge, alhamdulillah. Bulan Ramadan, bulan istimewa, bulan yang disebutkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, "Idza jaa Ramadan, futihat abwabus sama, wa khuliqat abwabun nar, wa sufidatis syayatin." Idza jaa, ketika datang. Apa yang datang? Ramadana,
bulan Ramadan. Futihat, maka dibuka. Apa yang dibuka? Abwabul jannati, pintu-pintu surga. Ketika Ramadan datang, pintu-pintu surga dibuka. Wa ghuliqat, dan ditutup. Apa yang ditutup? Abwabun nar, pintu-pintu neraka. Wa suffidat syayatin, wa suffidat, dan dibelenggu. Apa yang dibelenggu? As-syayatin, setan-setan. Insya Allah bulan Ramadan telah tiba, pintu surga dibuka, pintu neraka ditutup, setan-setan dibelenggu. Mudah-mudahan kita tidak ada yang kesetanan, tidak ada yang ketempelan setan. Amin Allahumma amin. Apa makna kalimat futihat abwabul jannah? Dibuka pintu-pintu surga, maknanya ketika bulan Ramadan tiba, pintu-pintu menuju surga dibuka selebar-lebarnya. Bulan ini adalah bulan rahmat. Inna fi Ramadan awwaluhu rahmatun. Sungguh di bulan Ramadan itu permulaannya adalah rahmat. Apa itu rahmat? Rahmat itu adalah berkah kasih sayang Tuhan kepada kita. Rahmat adalah kebaikan-kebaikan Tuhan kepada kita. Maka kita setiap hari disunahkan untuk selalu mendoakan rahmat bagi semua. Sebelum berbicara disunahkan membaca salam. Salam itu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Keselamatan semoga tetap atas kalian, warahmatullahi, dan rahmat dari Allah, wabarakatuh, dan keberkahan dari Allah. Rahmat tadi apa maknanya? Kasih sayang. Terus rahmat apa? Kasih sayang, kebaikan, anugerah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapakah kita diberi sehat? Karena Allah masih merahmati kita. Kenapakah kita diberi rizki yang banyak? Karena Allah masih merahmati kita. Kenapakah kita sama-sama mohon maaf, sama-sama ngupload, sama-sama ngiklan, tetapi kenapa ada yang nggak dapat sama sekali, ada yang dapat sedikit, ada yang dapat banyak? Itulah makna rahmat Tuhan. Kalau ngiklan sekali dikasih banyak banget, kaget, kentir gitu kan misalnya, jadi nggak kuat. Maka Allah yang sudah menakar rahmat kita. Dan Ramadan ini adalah awalnya rahmat bagi kita. Maka mudah-mudahan kita semua di awal Ramadan ini senantiasa mendapatkan curahan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Allahumma amin. Orang yang mendapatkan rahmat Allah, maka ia akan merasa ringan untuk melakukan kebaikan. Jadi kalau ada orang kok senengnya jahil, senengnya melakukan perbuatan yang tidak baik, senengnya melakukan maksiat, kerjanya tidak semangat, itu artinya dia tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi kalau ada orang yang ibadah seneng, ngaji seneng. Ini ngaji kan pengorbanan. Biasanya masuk jam 8, jam 7 sudah berangkat, tapi rasanya seneng, rasanya enteng, rasanya kurang terus untuk melakukan kebaikan. Selalu melakukan kebaikan, kemudian senang melakukan kebaikan, gemar mengajak orang lain untuk berbuat baik. Bekerja, ia semangat melakukan pekerjaan-pekerjaan dengan tujuan melakukan yang terbaik yang ia kerjakan. Itu tanda ia mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala.
Apa nasi orang pengen rahmat? Kebalikan rahmat itu apa? Laknat. Laknat kan wis hake setan, ndak usah minta-minta laknat lah. Setan laknatullah. Masa aku kepengen dilaknat sama Tuhan? Jangan. Selalu kita berdoa bermohon semoga senantiasa mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Maka awal pembicaraan, akhir pembicaraan dibuka dengan salam, ditutup dengan salam, dan inti salam adalah permohonan rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 yang tidak terpisah. Keselamatan itu yang kita minta, rahmat itu yang kita minta, barokah itu yang kita minta. Barokah itu apa? Barokah itu az-ziyadatu wan namu fil khair. Bertambah dan bertumpuknya kebaikan. Itu barokah. Itu keberkahan namanya. Hidup kita mungkin, mohon maaf, penghasilan kita tidak banyak, tetapi cukup. Itu kan barokah. Ya walaupun jarang, tidak banyak kok cukup kan. Yang diminta ya barokah itu ya az-ziyadatu bertambah dan bertumpuk. Jadi akeh. Jadi baris tamanya jalan, perumahannya jalan, yang lain jalan, itu barokah Mas Anas. Terus dari DPR gitu kan barokah jenenge. Nah, itu 3 hal yang diharapkan. Maka bulan ini Ramadan awwaluhu rahmatun. Permulaannya adalah rahmat. Kalau permulaan Ramadan ini kita mendapatkan rahmat dari Allah, katakanlah Ramadan 30 hari dibagi 3, berarti yang 10 hari ini kita enak beribadah, rajin beribadah, nyaman berpuasa. Itu artinya malam nyaman kita tarawih, itu artinya kita mendapatkan rahmat. Kalau itu terus berlanjut, maka wa ausatuhu, pertengahannya 10 sampai 20 maghfiratun, kita mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Wa akhiruhu itqun minan nar, dan pungkasannya 10 hari yang terakhir itqun minan nar, dari rahmah maghfirah, kita mendapatkan pembebasan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Maka Rasul menegaskan, man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Ada yang tahu artinya? Apa? Man, siapa saja, shoma, yang berpuasa, ramadhana, di bulan Ramadan, imanan, karena iman, wahtisaban, dan karena semata-mata mengharap ridho Allah, karena ikhlas, ghufira, maka ia akan diampuni, lahu, baginya, ma, apa, taqaddama, yang sudah terlewat, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Siapa saja yang berpuasa di bulan Ramadan murni atas dasar keimanan dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lewat. Puasa ini karena ikhlas, karena iman, apa karena pamer? Aku puasa lah, orang kepenak karo Mas Anas ya gue. Anas sih kayak gue. Oke, nah gue dirubah. Pokoknya puasa karena Allah. Mulane niate nawaitu sauma ghadin an far syahri Ramadan. Napa nih? Iya, kalau fardhi syahri ya Ramadhani hadhis sanati fardhul lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Berpuasa karena atas dasar iman dan atas dasar ihtisab, ikhlas, maka ia akan diampuni atas dosa-dosa yang telah lalu. Wa man qama ramadhana, wa man, dan siapa saja qama, yang sholat
Ramadhana, di malam-malam bulan Ramadan. Siapa yang melaksanakan qiyamul lail di bulan Ramadan? Kok sholat pakai kata koma? Karena di dalam sholat ada satu rukun. Rukun sholat itu al-qiyamu. Pertama an-niyat, yang kedua wal qiyamu, dan berdiri. Jadi salah satu rukun sholat wajib itu berdiri bagi yang mampu, bagi yang nggak mampu ya sambil duduk. Makanya sholat disebut qoma, mengqama Ramadhana imanan, atas dasar keimanan, wahtisaban, dan atas dasar keikhlasan, ghufiro, maka diampuni lahu, baginya, ma, segala taqaddama, yang sudah lampau, min dzambihi, dari dosa-dosanya. Siapa yang melaksanakan sholat malam di bulan Ramadan, tarawih bahasa kita, dengan iman dan keikhlasan, maka akan diampuni dosa-dosa yang telah lampau. Ramadan ini bulan di mana dibuka pintu-pintu surga, maka akan sangat rugi siapa saja yang melewati Ramadan tanpa ia memanfaatkan waktu yang ada untuk memperluas jalan menuju surga. Ramadan disebut bulan barokah, syahrul barokah, syahrul mubarak. Jadi kita sering bicara syahrul mubarak. Syahrul mubarak itu apa? Bulan yang diberkahi. Berkah itu apa tadi pengertiannya? Berkah, bertambah dan bertumpuknya kebaikan. Itu berkah. Mengapa Ramadan bulan yang berkah? Karena al-amalus shalihu fihi mudha'afun. Amal soleh dilaksanakan di bulan Ramadan akan dilipat gandakan oleh Allah. Kita melaksanakan ibadah sunat di bulan Ramadan, pahalanya seperti melaksanakan ibadah wajib di luar bulan Ramadan. Kita melaksanakan amaliyah wajib di bulan Ramadan, pahalanya seperti melaksanakan 40 kewajiban di luar Ramadan. Ngaji karawean, halo, kita membaca Al-Quran di bulan Ramadan, pahalanya 40 kali lipat membaca Al-Quran di luar bulan Ramadan. Kita bekerja di bulan Ramadan, kalau bekerja itu dilaksanakan sebagai amanat untuk melaksanakan kewajiban Tuhan berusaha, artinya dilipat gandakan kebaikan-kebaikan kita di bulan Ramadan. Maka kita sering membaca share-sharean WhatsApp ya. Ketika Ramadan tiba, maka setiap nafas kita menjadi tasbih. Pernah mendengar seperti itu? Setiap detak jantung kita menjadi tahmid. Setiap helaian nafas kita menjadi takbir. Setiap gerak langkah kita menjadi tahlil dan sebagainya. Karena memang Ramadan ini bulan dibukanya pintu surga. Maka jangankan kita beribadat mahdoh, baca Quran, ngaji, sholat, tidur saja kita beribadah. Naumu shaimin ibadatun. Tidurnya orang yang berpuasa bernilai ibadah. Bukan berarti datang ke tempat kerja terus tidur. Loh kok tidur? Ibadah. Nah itu enggak tepat. Kerja tetap kerja, ngaso terus istirahat tidur, itu nilainya ibadah. Jangan kemudian dibalik, perbanyaklah tidur di bulan Ramadan karena ini adalah ibadah. Lah itu kebalik. Tidur ibadah itu ketika tidur, maka peluang untuk melakukan maksiat, peluang untuk melakukan dosa ditutup, hilang. Tidurnya orang ibadah karena ketika tertidur ia bernafas. Ketika tidur aliran darahnya mengalir. Dalam keadaan berpuasa, nafasnya menjadi tasbih, aliran darahnya menjadi tahmid, detak jantungnya menjadi takbir, keseluruhan hidup kita menjadi ibadah. Maka eman-eman banget nek bulan Ramadan kok menyengaja tidak puasa, tidak karena uzur. Uzur itu sesuatu yang membolehkan tidak puasa. Antara lain satu,
Yang membolehkan tidak puasa satu, head. Terus head kabeh ini kan waktu. Terus nifas. Terus sakit. Terus ya sakit panu enggak kan? Sakit yang membahayakan kalau ia berpuasa. Terus apa lagi? Ibu-ibu yang menyusui. Terus apa lagi? Orang gila. Nah, kalau gila itu ulur. Silakan yang kepengen ya orang gila hilang akalnya. Terus apa lagi? Orang tua. Hah? Ya orang tua yang karena sakit itu. Terus yang nifas kan sudah. Ya, menyusui sudah, jangan pengen nyusu terus. Apalagi? Ya? Halo, masih ada yang belum disebutkan? Ya? Apa? Karena kencot enggak. Apa ya? Bepergian safar. Kepengin medot meng Jogja mung nang dalan medot ora apa-apa uli. Iki kan kepenak. Iya, musafir betul. Orang yang sedang bepergian jauh. Tapi orang Kang Sugiyon meng Cilacap medot ora boleh. Karena syaratnya, kenapa kok orang bepergian itu boleh dia tidak berpuasa? Karena bukan karena kencot. Jadi apa? As-safaru idkun minal adab. Bepergian itu bagian dari adab karena berat adab. Jadi orang bepergian itu kan berat, apalagi dulu bepergiannya jalan kaki, naik onta, naik motor gitu kan, naik onta, naik kuda gitu, dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 83 km, maka ia punya namanya rukhsah. Pertama, rukhsah sholatnya boleh dijamak qashar. Yang kedua, rukhsah puasanya oleh medot. Itu dulu pakai unta, pakai kuda. Kalau sekarang pakai mobil boleh enggak? Kata siapa? Perginya naik pesawat, itu kan cuma sejam Cilacap Jakarta. Itu dapat rukhsah apa enggak? Dapat rukhsah. Tenang saja. Kalau sudah 83 kilo, sholatnya boleh dijamak, boleh dikosor. Enak kok. Duhur jadi 2 rakaat, asar jadi 2 rakaat, subuh aja dikosor, wis 2 rakaat dikosor. Orting gitu jangan. Terus boleh enggak puasa? Dari sini sampai Perembun itu kan kurang lebih 83 kilo itu. Udah boleh nggak puasa. Tapi kalau puasa boleh nggak? Ya boleh. Kalau nggak dikosor boleh nggak? Ya boleh. Mengerita. Ana tulisannya diskon 80%. Loh nyong sugih, sorry ya diskonnya banyak banget untuk. Boleh nggak? Boleh. Tapi wah ini ada diskon 80%, lumayan saya ambil. Nah itu lebih baik kayak gitu. Jadi walaupun perginya itu naik mobil mewah, naik apa saja, yang penting sudah mencapai masa batis safar, jarak yang kurang lebih 83 kilo, itu sudah punya namanya rukhsah, keringanan. Sholat boleh dikosor, puasa boleh medot, tetapi harus mengganti di hari yang lain. Kalau orang sakit harus ganti nggak di waktu yang lain? Tergantung apa? Tergantung masih sanggup apa tidak, tergantung lapar apa enggak. Jalan karo HP enggak. Kalau masih sanggup mengganti, kalau sakitnya itu sakit menaun, stroke yang nanti juga tidak sanggup mengembalikan, maka tidak perlu mengganti di hari yang lain. Tetapi fa'iddatun min ayyamin ukhar, tidak perlu, tetapi harus membayar fidyah. Fidyah itu berapa? Makanan pokok sejumlah ya jumlah utangnya 7 miliar. Makanan pokok jumlahnya berapa fidyahnya orang berpuasa? Mud dan satu mud itu berapa? 1/4 sok. 1 sok itu berapa? Angel banget ya. 1 mud itu kurang lebih 6,5 sampai 7 kilo lah. Dibunter nape 7 kilo. Sesok
Sok itu arba'ata amdad itu 4 mud, itu ukuran zakat fitrah satu sok, kurang lebih 2,8 kilo. Berarti semutnya berapa? 7 on, kurang lebih sehari puasa itu membayar fidyah 1 mud 7 on. Milih di pitung on apa milih puasa? 7 on. Orang ada pilihan. Kalau dulu awalnya boleh nggak mau puasa terus bayar fidyah orang-orang kaya. Tetapi ayat itu sudah dimansuh. Kewajibannya adalah berpuasa. Boleh membayar fidyah, tidak berpuasa apabila itu tadi sakit, dalam kondisi sakitnya sulit untuk disembuhkan. Bulan ini sampai jam berapa? Sampai jam 8. Bulan ini adalah bulan Mubarak, Anas Mubarak. Anas gue menungsa, Mubarak sing berkahi, tambah terus ya gue ya. Jadi Syahrul Mubarak, bulan yang diberkahi, bulan yang penuh berkah. Karena apa? Kebaikan-kebaikan di bulan ini dilipat gandakan. Maka eman-eman banget nek menangi bulan Ramadan, kita tidak coba melakukan kebaikan. Ini saatnya untuk memperbanyak kebaikan-kebaikan, karena kebaikan di bulan ini mudha'afun, dilipat gandakan pahalanya. Kemudian wa khuliqat abwabun nar, bulan ini pintu-pintu neraka dikunci. Jalan menuju neraka ditutup oleh Allah bagi orang-orang yang beriman. Karena apa? Wong sing ora beriman bulan Ramadan ini arep ngerokok nang pinggir dalan, deku. Riku apa enggak? Kadang orang kowe sing kadang ora, sing ora riku ngerokok nang pinggir dalan, kok wong beriman kowe balane jarang. Nek menungsa normal ya. Kalau normal maem nang pinggir dalan rikuh orang-orang beriman. Sehingga apa? Orang selalu dimotivasi untuk menjaga dirinya agar dia yang tidak berpuasa juga menghormati yang berpuasa. Tetapi yang terpenting, orang berpuasa itu harus menghormati yang tidak puasa. Karena kita di sini ini yang banyak menghormati orang yang puasa itu maksudnya gimana? Melaku nang warung, ngerti anak wong mlebu nang warung. Oh mungkin kayak anu kentir, kayak gitu nanti aja ngamuk kayak gitu ya. Nek sing mlebu batin, oh mungkin anu lagi alangan, kan kepenak. Terus oh mungkin kayak anu musafir. Lah kan enak kan? Dah musafir apa? Mau fikron ke musafir lagi kentir gitu ya. Jangan baik kayak. Karena atau oh anu lagi sakit, oh anu kayak gitu ya. Jadi enak kita menghormati, jangan kemudian karena kita berpuasa kita pasang spanduk hormati kami yang sedang berpuasa. Anak mau puasa kok kayak kabeh nang gini. Jadi tidak sekedar orang lain menghormati kita, tetapi kita juga menghormati orang lain. Warung-warung buka ya men, mungkin warung mau nyediani sing ora puasa. Sing ora puasa bocah cilik kan ora wajib puasa, masih kurang. Terus ada ibu-ibu yang sedang haid, ibu-ibu yang sedang nifas, sedang kentir, sedang bepergian, terus sedang sakit akut, sakit menaun, sedang dan lain-lain. Jadi tidak sekedar orang lain harus menghormati kita, tetapi yang terpenting kita juga harus menghormati orang lain. Jadi kalau melihat di Twitter lagi rame di Jogja ada patung Bunda Maria ditutup karena dianggap itu mengganggu akidah umat Islam. Lah wong patung yang main dijojor nabae kok. Mikir temen apa nek karena patung terus jadi kafir? Mbok ora. Enak aja mikirnya kita. Apa kalau lihat patung kita terus kafir, terus musyrik? Enggak lah, patung kan ya nggo sing gelem patung. Wong kita orang Islam kan enggak terganggu dengan kayak gitu. Sebagaimana wong nang kota sedina sewengi krungu adzan karo corong ping 5, nek wong Kristen urung karo terus mlebu Islam karena dengar corong. Ya kan?
Jadi enak aja, santai aja. Karena puasa itu berlatih untuk menahan diri. Buat apa kita puasa kalau kita tidak bisa menahan diri? Kalau kita selalu emosi. Bulan Ramadan, bulan kebaikan. Dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu-pintu neraka. Wasufi dan sayatin, dan setan-setan dibelenggu. Allah jadi siapa? Dirinya membeli dibedeni. Alah dibedeni itu urusannya setan, urusannya dewek. Berarti dewek sing kaya. Iya kan? Ana apa kok dibedeni? Sing disalahnya setan. Setan ngapa-ngapa. Yang namanya hantu itu kan bayangan psikologi kita sebenarnya. Melaku, kita membayangkan ada sosok putih-putih, keluarlah putih-putih. Padahal itu bayangan mata kita. Bahasa di parkir jebule wong godhong. Sering nggak ngejar godhong orang anak ceritanya menungsa dijotos nang kuntilanak pret. Pocong sama sing wis tau pocong jajal ndi lah. Paling hanya bayangan sendiri tuh diceritakno. Papa kan pocong ancul-ancul. Kudu pocong ancul-ancul tes trape Bali mbok. Ibu-ibu sing gak ruku iki lakone juntil-juntil itu darani hantu. Setan dibelenggu maknanya apa? Ada dua makna. Makna pertama, makna lafzi. Secara lafal memang setan-setan dibelenggu, tapi yang dibelenggu setan-setan yang pinter-pinter, yang hebat-hebat. Setan sing tugasnya nggoda Mas Fikron, itu kan setan yang hebat biasanya. Jadi karena Mas Fikron hebat, kalau setannya setan cencernya main kecil kayak gitu kan. Harus setan-setan ini dibelenggu ini sama Allah itu. Tetapi yang kedua yang lebih dominan adalah makna majazi, seperti penjelasan yang disampaikan oleh Syekh Nawawi Al-Bandani di dalam Al-Minhaj Sahih Muslim. Syekh Abu Syaraf An-Nawawi di dalam Sahih Muslim itu, Minhaj Syarah Sahih Muslim. Setan dibelenggu maknanya jalan-jalan setan untuk masuk di dalam aliran tubuh kita, aliran darah kita, pikiran kita, akal kita ditutup oleh Allah. Arep nggoda ala di puasa. Wong-wong puasa turune ben ibadah meneng menteng ngerjane anu-anu lagi bingung aja. Setan wis wedi banget. Apa meneh nyekel Quran dikempit bae kaya setan tambah wedi. Entute wong puasa be setan wedi kok. Bus iki terus mabok setan ora kuat. Sebab wala hulufa fihi atibun minal bis. Dalilnya ini. Bau mulut orang yang berpuasa itu lebih wangi daripada baristama. Atibum minal mis, lebih wangi daripada minyak kasturi, itu kata Nabi. Bau mulutnya aja bagi setan sudah bikin setan KO. Maka pintu-pintu setan untuk menjerumuskan manusia Adam di bulan Ramadan ini ditutup, dibelenggu. Maka sahabat-sahabat sekalian, mari kita memaksimalkan bulan Ramadan ini untuk melakukan kebaikan, melakukan ibadah. Karena ini bulan dimana kebaikan-kebaikan kita dilipat gandakan. Nanti yang tugasnya pegang mesin potong ya sambil potong sambil sholawatan sallallahu alaihi wasallam. Aja asu. Tampung banget sih ada kayak gue. Khusus bulan Ramadan ya, setelah bulan Ramadan ya tetap berjalan. Taruh sholawatan, taruh melakukan kebaikan. Taruh tukang potong. Ya tukang potong ngetok tapi ya Allah. Taruh nyekel terus, kalau nyekel mos ya taruh sholawat. Ini bulan kebaikan. Ini bulan dilipat gandakannya kebaikan. Dan mudah-mudahan di awal Ramadan kita mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, pertengahannya kita mendapatkan maghfirah, dan penutupnya kita dibebaskan dari api neraka. Amin Allahumma amin. Makanya diingatkan ini yang sering kalau tarawih ketika menjawab Bilal itu kan fadlam minallahi wa ni'mah, jawabannya nimah alai Fikron dia, malah Fikron malah sing tuang alai anak alai. Fadlam minallahi wa nikmah
Jawabannya wa maghfiratan wa rahmah. Fadlan minallah wa nikmah itu itkun minan nar. Wa maghfiratan wa rahmah itu maghfirah dan rahmah. Aja sering ae ron, malah. Nah, mudah-mudahan ya awal Ramadan kita memulai dengan kebaikan sehingga kita mendapatkan kelimpahan Ramadan, rahmat Ramadan berupa kebaikan-kebaikan yang terus melimpah. Amin Allahumma amin. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau bertanya? Jangan. Ya, silahkan Dok. Ada yang mau ditanyakan? Nek atus ngentut banyune mlebu apa ora batal apa ora batal. Kecuali sengaja keburan, lho kok ngeden men kon buwes men banyune mlebu lha itu kok boleh ya. Apa maning ngudek kokok batal apa ora batal. Tapi ya jadi kudekin kolang tadi maghrib tapi ya ora batal. Gampang Mbok, ngelek itu batal apa ora batal. Nek itu wis tiba dilek. Kalau lupa nggak niat, malam yubayyitis siyama qablal fajri fala syiyamalah. Dawuh Kanjeng Nabi. Siapa yang yubayyit itu maknanya nginepaken niat. Siapa yang lupa tidak niat, siapa yang tidak niat berpuasa sebelum fajar, fala syiyamalah, maka ia tidak sah puasanya. Jadi sahnya puasa harus dengan niat, dan niatnya harus di malam hari. Makanya kita ini diperintahkan untuk lafaz niat sebulan penuh sebagaimana mazhab Imam Malik bin Anas, nawaitu shauma sahri Ramadan kulluhu lillahi ta'ala. Itu boleh ittibaan li Imam Malik bin Anas, fardal lillahi ta'ala. Niat dulu, dan niat gak harus diucapkan dalam hati nyong pokoknya bulan puasa nutup, itu sudah cukup menjadi niat. Terus saya nggak niat, habis terawih terus tidur. Terawih itu sudah bagian dari niat. Kenapa terawih? Lah sebab nggak suka puasa, kan begitu kan? Lupa tidak melafazkan, nggak apa-apa, bong lupa. Tapi nek turu ket maghrib, tangine kobar subuh, siram banyu baru. Kan sering kan ya, buka, habis buka terus maghriban, isya masjid terawih. Tapi orang melu nawai itu sama hodin kepriwe, ya sah wong wis terawih kuwi artine wis niat. Puasa kok nang jero ati kan wa ma'aluhu fil qalbi, tempatnya niat di dalam hati. Nek babar blas orang isaan udut-udut tekan esuk, bahasa jam telu tidur, terus orang menangi tangi-tangi wis subuh, babar blas orang kepengin puasa lha kuwi jelek. Pokoknya arep turu ya diniate lah nyong esuk puasa lah, moga-moga bisa sahur kepenak kok Mas Fikron. Iya kayak gitu. Bon, ada lagi? Pencukup? Oh nggih, ngalap pergaulan Ramadan. Bareng-bareng kita baca surat Al-Waqiah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Idza waqa'atil waqi'ah laisa liwaqa'atiha kadhibah khafidatur rafi'ah idza rujjatil ardu rajja wa bussatil jibalu bassa fakanat haba'am membassa.